Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan berbagi terkait apa itu pemikiran sistem ekonomi di abad pertengahan ya. Sini ada pemikiran sistem ekonomi Al-Maqrizi ya, di mana ada 4 pemikiran ya. Salah satunya adalah konsep daripada uang. Kemudian ada korupsi dan administrasi yang buruk ya. Kemudian ada pajak yang berlebihan, kemudian peningkatan sirkulasi mata uang fulus ya, dirham. Kaitannya dengan pemikiran sistem ekonomi Al-Maqrizi ya. Terkait konsep uang itu sebenarnya ditujukan untuk penyimpan sebuah nilai ya, nilai yang ada pada uang. Ketika orang menggunakan apa itu emas sebagai nilai ya, atau perak ya, atau yang lainnya lah. Katakanlah kalau di Jawa itu adalah menggunakan apa, sumber pokok yang dijadikan sebagai nilai ya. Jadi kalau di mana itu daerah Jawa Timur, katakan Jawa Timur atau Jawa Tengah ya, itu menggunakan nilai yang dijadikan sebagai nilai adalah padi ya, padi, bukan uang ya. Jadi nilai tukarnya adalah padi ya. Di mana padi ketika dipanen ya, itu ditukar dengan makanan kecil, kemudian minuman kopi ya, yang mana kopi dan makanan kecilnya itu ya, itu disajikan untuk para penggarap padi ya di lahan pertanian masyarakat. Nah, namun di pemikiran sistem ya, pemikiran sistem ekonomi Al-Maqrizi di abad pertengahan itu terkait konsep uang adalah sebagai penyimpan nilai, itu menggunakan uang. Kemudian peningkatan sirkulasi mata uang fulus, di mana satu fulus itu bernilai 100 dirham nilainya. Itu yang menjadi standar daripada nilai. Kemudian pajak yang berlebihan. Nah, di sini di abad pertengahan ya, itu dijadikan sebagai barang dan jasa ya, di mana ada produsen, maka di situ ada konsumen ya. Nah, itu yang dijadikan ketika pajak itu dinaikkan atau diturunkan ya. Namun biasanya pajak itu dijadikan sebagai barang dan jasa. Kemudian korupsi dan administrasi yang buruk ya, itu terkait penggunaan mata uang yang tidak pada tempatnya. Contoh adalah inflasi uang, kemudian yang intinya nilai tukar rupiahnya, misal kalau di Indonesia ya, dengan nilai tukar US dollar ya, itu buruk nilainya. Jadi mana sekarang itu bisa kita lihat ya. Kita lihat ini dihubungkan dengan teorinya. Nah, ini 14.297,20 rupiah, itu 1 dolarnya. Kemudian bisa dilihat di mana? Iran katakanlah, itu 42.000 ya, real.
Kemudian bisa kita lihat di Pakistan, misalnya rupiah ya, 155,52 rupiah. Kemudian di Malaysia, misalnya di ringgit itu 4,14 ringgit Malaysia. Nah, kalau di Indonesia tadi 14.000 ya rupiah. Nah, ini merupakan sebuah itu standar nilai atau penggunaan mata uang yang tidak pada tempatnya. Artinya korupsi dan administrasi yang buruk ya dalam hal sistem berekonomi ketika standarnya melebihi standar itu akan masuk pada administrasi yang buruk. Kemudian ketika administrasi yang buruk itu terus terjadi, maka itulah yang dinamakan dengan penggunaan nilai ya, nilai standar mata uang yang tidak tepat pada tempatnya. Kemudian dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, katakanlah ya, itu ada 4 item juga ya di konsep produksi dalam suatu negara, di mana di Indonesia adalah pendapatan nasional. Kemudian dalam teori nilai ya, uang dan harga maksudnya, itu adalah daya beli ya, daya beli dari suatu harga atau barang ya. Kemudian di teori distribusi itu ada barang dan jasa, produsen dan konsumen ya, sama dengan apa itu pajak yang berlebihan. Itu adalah pengaruhnya terhadap jasa ya. Ini dalam Al-Makrizi. Kemudian kalau di Ibnu Khaldun itu dalam teori nilai dan uang dan harga, maksudnya teori distribusi ya, yang nomor 3 itu kaitannya dengan barang dan jasa, ya, produsen dan konsumen. Kemudian teori siklus itu melakukan sebuah perubahan yang melingkar ya, artinya barang dan jasa, produsen dan konsumen dalam pendistribusian barang baku katakanlah, dengan teori siklusnya maka bagaimana memutar perubahan yang melingkar ya dalam suatu negara ya, ini menurut pemikiran sistem ekonomi Ibnu Khaldun ya, itu perubahan melingkarnya sangat tergantung dari perputaran siklus itu sendiri, distribusi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen yang menghasilkan barang dan jasa. Ketika barang atau bahan bakunya kurang, maka bisa diganti dengan jasa. Ketika jasanya atau jualan jasanya itu berkurang, maka barangnya bisa dikurangi ya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dalam devisa ya, deflasi dan inflasi saham ya, kemudian investasi, kemudian ada amnesti pajak ya, itu kaitannya dengan kebijakan pemerintah saat ini di Indonesia, di mana kebijakannya itu lebih banyak kepada infrastruktur ya, fisik dan sosial ya. Ini kebijakannya masuk kepada, karena di era 4.0 ya, kemudian masyarakatnya itu adalah 5.0, maka kebijakan untuk pemerintah saat ini adalah infrastruktur fisik dan sosial. Baik, kurang lebihnya seperti itu ya terkait pemikiran Ibnu Khaldun dan prediksi terkait sistem ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa kita belajar bersama kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.